Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang sejarah kebudayaan Islam yang sekarang pada masanya Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dilanjutkan dengan sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah, yakni pada tahun 660 Masehi sampai 680 Masehi, yang pertama kali dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini adalah orang yang dulunya tidak menyetujui Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang khalifah. Sekarang setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi pemimpin atau menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib pada tahun 660 Hijriah sampai 680 Hijriah, selama 20 tahun lamanya. Sistemnya masih sistem monarki. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan bin Abu Sufyan ini menerapkan sistem monarki, turun-temurun kerajaan kepada anaknya. Jadi kerajaannya jangan sampai terlepas dari keluarganya. Kemudian dilanjutkan pada tahun setelah beliau wafat, setelah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, dilanjutkan dengan anaknya Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi, selama 3 tahun ya. Jadi 680 sampai 680 sampai 683 Masehi. Jadi selama 3 tahun. Beliau juga menjadi panglima perang pada waktu itu ketika Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin atau menjadi pemimpin kerajaan pada waktu itu. Penduduk tidak mau taat pada waktu itu. Karena apa? Karena masyarakat tidak mau kalau pemerintahan ini dipimpin secara monarki, secara kerajaan. Tapi akhirnya Yazid bin Muawiyah pada waktu itu mengirim atau meminta surat, mengirim surat ke Madinah untuk memberikan baiat kepada masyarakat yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah pada waktu itu agar dia mau taat kepada mereka. Tetapi segi administrasi, segi keuangan dan sebagainya tertata oleh beliau pada masa ini. Dilanjutkan pada tahun 683 sampai 683 Masehi, ya, tidak ada 1 tahun, tapi di sini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan 40 hari cuma memimpin kerajaan pada waktu itu. Siapa itu? Yakni anaknya Yazid bin Muawiyah dengan nama Muawiyah bin Yazid. Jadi anak yang ketiga ini bernama Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi anaknya Yazid bin Muawiyah namanya Muawiyah, memimpin kerajaan setelahnya karena dia memiliki sebuah penyakit yang sakit-sakitan, tapi beliau juga ahli kimia. Memimpin tidak sampai lama, akhirnya beliau wafat dan digantikan oleh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini memimpin Bani Umayyah atau masanya Bani Umayyah pada waktu itu di tahun 684 sampai 685 Masehi. Sedikit yang perlu diketahui bahwa Marwan bin Hakam ini
termasuk keluarga besar Bani Umayyah. Jadi beliau itu termasuk gubernur Madinah, ya. Jadi Marwan bin Hakam ini bukan keturunan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, tetapi beliau masih keluarganya Bani Umayyah, ya. Jadi sistem yang diterapkan temurun-temurun dari dulu sampai masanya Marwan bin Hakam ini selalu menerapkan sistem yang namanya sistem monarki. Beliau dulu ini adalah sebagai gubernur yang berada di Madinah. Tapi beliau ini ada sedikit kontra dengan Abdullah bin Zubair, yang kemudian terjadi perpecahan antara Hijaz dengan Syria. Kemudian di sedikit cerita bahwa Marwan bin Hakam ini juga menikahi jandanya Yazid bin Muawiyah, anaknya keturunan kedua kerajaan Bani Umayyah. Untuk unsur politik, ya, sebagai unsur politik saja beliau menikahi jandanya Yazid bin Muawiyah. Ketika beliau meninggal dunia, akhirnya digantikan oleh yang selanjutnya dengan Abdul Malik bin Marwan. Beliau memimpin Bani Umayyah, memimpin kerajaan itu selama 21 tahun lamanya. Jadi mulai tahun 685 sampai tahun 705 Masehi. Memang perkembangan yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan ini sangatlah pesat sekali. Kekuasaan dan kemuliaan semua dikuasai oleh beliau. Bahkan Balkanabad, Bukhara, Samarkand dan lain sebagainya, beliau kuasai wilayah-wilayah yang ada di sana. Jadi beliau memimpin Bani Umayyah, kerajaan ini selama 21 tahun, ya. Kemudian juga bahasa Arab menjadi bahasa resmi pada waktu itu. Dan juga bahasa Arab juga termasuk bahasa yang dipakai di surat-surat pemerintahan pada waktu itu. Dilanjutkan dengan Walid bin Abdul Malik. Ketika Abdul Malik bin Marwan tadi, putranya Marwan bin Hakam, wafat, dilanjutkan oleh Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Beliau memimpin selama 10 tahun Bani Umayyah pada waktu itu, dengan kenyamanan, kelembutan, gaya kepemimpinan yang beliau lakukan pada waktu itu, serta menguasai wilayah-wilayah yang sangat banyak sekali. Spanyol, Afrika Utara, dan juga sampai Barat Daya, semua dikuasai oleh Walid bin Abdul Malik ini. Dan juga puncak kebesaran daulah Bani Umayyah itu berada di Walid bin Abdul Malik, karena kejayaan, ketentraman dan kenyamanan ini berada di mana? Walid bin Abdul Malik. Ketika beliau wafat, digantikan lagi dengan Sulaiman bin Abdul Malik, ini putranya, ya, putranya Walid bin Abdul Malik. Beliau memimpin Bani Umayyah selama 2 tahun. Jadi 715 tadi setelah ayahnya wafat, kemudian sampai 717 Masehi memimpin. Sangat banyak sekali perkembangan juga yang terjadi pada tahun ini ketika dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik, termasuk mengangkat Umar bin Khattab, ya, termasuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat utama Sulaiman bin Abdul Malik, yang kemudian sebelum wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini berwasiat agar Umar bin Abdul Aziz nantinya dijadikan pemimpin atau khalifah setelahnya.
Dan akhirnya pada tahun 717 Masehi sampai pada tahun 720 Masehi, Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu memimpin khalifah di tahun tersebut. 717 Masehi sampai 720 Masehi, 3 tahun lamanya. Umar bin Abdul Aziz ini adalah sepupu dari khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Itu sepupunya bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau adil, sederhana, takwa, soleh. Beliau juga termasuk orang yang sufi begitu. Jadi kenegaraan semuanya dikembalikan kepada tujuan utamanya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedikit ada garis di sana, Umar bin Abdul Aziz juga orang yang pertama kali mencetuskan bahwa masyarakat itu silahkan beragama atau berkepercayaan menurut keyakinan dan keagamaannya masing-masing. Ini dimulai dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dilanjutkan pada tahun 720 Masehi, atau bisa kita katakan sebagai 721 Masehi sampai 724 Masehi, dipimpinlah kerajaan pada waktu itu atau Bani Umayyah pada waktu itu oleh Yazid bin Abdul Malik. Jadi Yazid bin Abdul Malik ini adalah sepupu dari khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, yakni Sulaiman bin Abdul Malik. Saudara kandung, mohon maaf, bukan sepupu, tapi saudara kandung dari Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau bernama Yazid bin Abdul Malik, memimpin selama 4 tahun dan dilanjutkan setelah wafat oleh Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 Masehi sampai tahun 743 Masehi lamanya. Juga termasuk lama karena memang Hisham bin Abdul Malik ini beliau sangat cakap sekali dalam memimpin, dan juga beliau ini kekuatan ini juga sangat sangat kuat. Tetapi suatu ketika pada waktu itu terjadi atau datang kekuatan dari Bani Hashim, yang mana kekuatan tersebut mengobrak-ngabrik, mengguncahkan kekuatan yang ada di masa Bani Umayyah pada waktu itu, yang dipimpin oleh Hisham bin Abdul Malik. Perdagangan pun juga meningkat, kebudayaan, kesusastraan juga yang ada juga meningkat pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Kemudian setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh generasi ketiga, ya, cucunya ini, mulai tahun 743 sampai 744 Masehi, yakni cucunya Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Jadi Walid ini putranya Yazid, dan Yazid adalah putranya Abdul Malik. Ini orang ketiga, sudah menempati generasi ketiga. Dan pada waktu ini mengalami kemunduran sekali Bani Umayyah, karena tidak kuat menahan kekuatan atau guncangan yang datang dari Bani Hashim. Kemudian beliau wafat tahun 744 Masehi, digantikan lagi untuk menguatkan kekuatan lagi oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik pada waktu itu, tetapi tetap tidak kuat, ya, tidak mendapat dukungan dari rakyat, tidak mendapat dukungan dari manapun. Digantikan lagi, ya, jadi kayak pemain bola, ya, ketika dia udah tidak bagus, gantikan lagi, ternyata tetap tidak bagus, digantikan lagi, tetap tahun yang sama 744
Masehi dengan Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Ya, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik tetap sama dengan cucunya Abdul Malik, tapi dari bapak yang berbeda. Maksudnya dari bukan Yazid ya, tapi Walid ya, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Tetapi tetap tidak kuat dan semakin mengalami kemunduran pada tahun 744 Masehi. Dan terakhir 744 Masehi sampai 750 Masehi, selama 6 tahun ya, digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik sendiri. Yang mana Yazid bin Abdul Malik ini seharusnya tidak boleh memimpin lagi, tapi dia memimpin kembali untuk menggerakkan Bani Umayyah pada waktu itu. Selama 6 tahun lamanya, 744 Masehi sampai 750 Masehi. Bisa mengalami kemajuan sedikit demi sedikit, tapi akhirnya tetap kalah dengan kekuatan Bani Hashim yang menyerang Bani Umayyah pada waktu itu. Dan akhirnya gugur atau hancur kerajaan Bani Umayyah pada waktu itu. Dilanjutkan atau ditumbuhkan atau tumbuh kembali pada masa selanjutnya, yakni masa Bani Abbasiyah, yang akan kita jelaskan atau akan kita pelajari bersama pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.